Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Jenazah Dalam Tembok, melanjutkan dari part kemarin. Oke, sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Apa yang dilakukan kepolisian sebenarnya hanyalah masih dalam tahap dari penyelidikan, terkecuali apabila dalam penyelidikan nanti ditemukan adanya bukti-bukti kuat. Pelaku pembunuhan pun masih samar dalam kasus ini. Kasus pembunuhan Johar dan Pak Sutri di perkebunan kelapa sawit, serta kasus mutilasi pada orang mati. Bisa jadi pelakunya adalah orang yang sama, mengingat pelaku memiliki kemampuan yang serupa, yaitu pandai dalam mengaburkan tanda-tanda sidik jari. Itulah mengapa untuk mencari pelaku pembunuhan akan dicari pada lingkungan korban pembunuhan, sehingga orang yang berkontak dengan korban akan diperiksa secara bergilir untuk ditanyai. Maka tidaklah heran pemeriksaan awal yang ditujukan kepada orang-orang terdekat dahulu, lalu kedua terhadap orang berkonflik seperti Hedi yang kemarin dilaporkan oleh istri Johar yang menjadi bulan-bulanan dari suaminya di hari yang sama sebelum masa pembunuhan. Pihak kepolisian hanya menduga-duga sampai nanti ada bukti paling konkret yang menunjukkan kalau Hedi lah pelakunya. Namun kecurigaan itu bisa jadi semakin bertambah kuat, apalagi saat ini berusaha menghindar saat dihubungi. Maka bisa jadi dia pun saat ini menjadi kemungkinan dugaan terkuat pelaku. Mobil Avanza berwarna hitam berpenumpang 6 orang masuk area parkir rumah sakit. Dari dalam mobil tersebut keluar 5 orang laki-laki berambut cepak berpakaian preman sembari memegang senjata masing-masing. Mereka semua yang keluar dari mobil adalah anggota polisi yang diundang datang setelah mendapatkan informasi dan gambar tentang keberadaan Hedi. Polisi bertindak dengan cara menodongkan senjata. "Jangan bergerak!" bentak polisi. Tentu saja aktivitas penangkapan ini jadi pusat perhatian. Merasa dirinya berada dalam ancaman senjata api, Hedi langsung mengangkat kedua tangan ke atas. Dari belakang seorang laki-laki langsung mendekat, lalu menarik kedua tangan Hedi secara paksa dan mengikatnya dengan borgol berwarna putih krom. Hedi disuruh menunduk di bawah, langsung menuju area parkir dan dimasukkan ke dalam mobil. Hedi benar-benar ketakutan. Tentu saja ketakutan, karena seumur hidupnya belum pernah dirinya berurusan dengan kepolisian, apalagi dalam penangkapan yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Dibawa menggunakan mobil Avanza, sepanjang perjalanan ia banyak diam. Di dalam ruang tahanan seluas kamar tidurnya di barak kos, semua barang bawaan Hedi disita, seperti handphone dan barang yang lain. Untuk sementara waktu dijadikan sandera sampai waktu yang tidak ditentukan. Sebelum melakukan penyelidikan terhadap pelaku, polisi terlebih dahulu memeriksa barang-barang bawaan Hedi, termasuk segala informasi melalui email untuk melacak posisi perjalanan ponsel ini dalam kejadian. Pemeriksaan dimulai dari panggilan telepon, pesan chat WA, serta SMS dan lain sebagainya. Telah dicoba karena polisi tidak menemukan bukti-bukti konkret yang mengarah pada terduga pelaku. Maka sekarang tujuan mereka adalah untuk menginterogasi Hedi secara langsung dan terbuka. Dari penjelasan pelakulah nantinya semua ini akan terkuak. Apakah pelaku berbohong atau berbicara sesuai dengan fakta yang diceritakannya. Jika memang terindikasi ditemukan kebohongan, maka semakin kuatlah dugaan arahan pelaku terhadap dirinya. Maka polisi pun nanti akan langsung menangkap menjebloskan ke penjara tahanan untuk sementara waktu sampai persidangan dilakukan. Seorang laki-laki berbadan gempal dan besar memasuki ruangan interogasi. Di dalamnya sudah ada Hedi yang duduk menunggu. Lelaki ini terlihat begitu sangar, berkulit sedikit gelap. Sangar dan cukup bisa membuat orang bersalah ketakutan. Tapi karena Hedi merasa dirinya tidak bersalah,
Dia memandang orang ini tanpa ada perasaan takut sedikit pun, kecuali rasa gugup, lantaran pertama kali dalam hidupnya diperlakukan seperti ini. Gimik bentuk wajah dan cara berbicara, serta respon kecepatan dalam menjawab pertanyaan akan masuk dalam penilaian apakah terduga pelaku menunjukkan ekspresi takut dan bersalah. Nama Bapak Hedi? Iya Pak, nama saya. Usia 28 tahun, status duda? Tanya petugas yang menginterogasinya sembari memegang KTP milik Hedi. Pekerjaan Bapak? Petugas tidak tetap di rumah sakit. Bidang pekerjaan? Saya seorang pemandi mayat. Begitu jawab Hedi. Lelaki berbadan besar ini pun membolak-balik resume riwayat Hedi. Boleh saya bertanya sesuatu pada Bapak? Iya Pak. Bapak kenal saudara Johar? Ya, kenal sekali. Sejak kapan Bapak kenal sama Johar? Hedi berpikir mengingat berapa tahun pastinya. Namun yang jelas dia mengatakan mungkin kurang lebih antara 5 atau 6 tahun. Hanya saja setelah 5 tahun saya tidak pernah akrab dengan beliau. Hanya kenal begitu saja. Kenal beliau pertama dari siapa? Gawan. Siapa Gawan? Senior saya dahulu di rumah sakit. Wajah petugas di hadapannya mengurutkan dahi. Ia ingat Gawan, seorang psikopat di kasus lama. Ia kenal Gawan. Nama ini tentu tidak asing lah bagi lelaki ini, sebab dahulu yang menginterogasi Gawan adalah dirinya. Oh iya, saya tahu. Setelah 5 tahun ada keperluan apa Bapak mengunjungi Johar lagi? Saya ingin meminta bantuan pada beliau. Bantuan apa? Membersihkan aura buruk di rumah saya. Aura buruk maksudnya mengusir setan? Hedi mengangguk. Lalu polisi itu pun membaca riwayat pekerjaan Johar yang juga berprofesi sambilan sebagai paranormal. Saya ingin meminta bantu dengan beliau. Bentuk rinciannya seperti apa itu maksudnya? Hedi mengisahkan semua riwayatnya tentang rumah yang saat ini didiaminya karena memiliki penyakit yang aneh. Sering diusir warga, sehingga sering pergi dan berpindah-pindah tempat. Karena putus asa tanpa sengaja, ia menemukan rumah tua di luar kota. Karena rumah ini tidak ada pemiliknya, Hedi pun tertarik untuk memilikinya. Karena rumah itu dikenal angker, berhantu, dia pun ingat pada Johar, kawan seniornya, dan meminta bantuan Johar untuk membersihkan rumah hantu tersebut. Begitulah apa yang disampaikan oleh Hedi panjang lebar kepada polisi. Foto rumah itu yang ini kah? Tunjuk petugas itu sembari cek galeri foto dalam ponsel Hedi. Polisi yang mendengar segala informasi yang disampaikan oleh Hedi mencatat poin-poin penting dalam penyelidikan ini. Riwayat perjalanan dalam Google Map serta pelacakan GPS yang terekam dalam handphone Samsung milik Hedi. Jadi sejak kapan Bapak tahu kalau Johar sudah meninggal dunia? Keesokan harinya saya mau nunggu beliau yang katanya mau datang ke rumah. Jadi Anda menelpon keluarga yang bersangkutan? Iya Pak, sahut Hedi. Dari informasi yang saya dapat di lapangan dan kawan-kawan, katanya Bapak waktu itu dipukul. Benar begitu Pak, oleh Johar? Iya Pak, benar sekali. Polisi itu memandangi Hedi yang memang benar pada sebagian wajah ditemukan adanya beberapa memar. Apa penyebab sampai Johar memukul Bapak? Hedi yang menceritakan semua kronologi tentang kesalahpahaman Johar pada dirinya ketika itu. Johar mengira kalau dia sedang mengejeknya, sebab karena dirinya yang berbicara sambil tertawa. Oh, berarti Bapak punya penyakit itu ya? Apa tadi namanya Pak? Pseudobird effect. Polisi yang menginterogasi mendengar penyakit Hedi coba mengambil ponsel tangannya, berselancar mencari informasi tentang penyakit ini. Secangkir air putih diantar ke ruangan tersebut. Mereka berikan untuk Hedi. Saat membaca semua tentang penyakit ini, si penyidik tahu bahwa lelaki ini sedang tidak berbohong, karena bukti dan penyakit yang disebutnya sama persis seperti informasi yang dia dapat dalam internet ini. Namun tidak menutup kemungkinan pertanyaan lain dia akan salah menjawab atau terbuka dengan sendirinya kasus kejahatan yang dia lakukan. Setelah pemukulan itu, apakah Bapak merasa dendam dengan Johar? Tidak. Hedi menggeleng.
Bapak ikhlas-ikhlas saja dipukul? Iya, saya ikhlas saja sebab tidak mungkin juga bagi saya untuk melawannya. Dikarenakan badan saya ini terlalu kecil. Ya sudah pasti saya tidak akan menang melawan Johar. Polisi di depannya pun manggut-manggut dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Hedi. Saat masuk akal. Begitu ucapnya pendek. Interogasi saat itu panjang lebar, bahkan memakan waktu lebih dari 2 jam lamanya. Semua pertanyaan yang ditujukan pada Hedi dapat dijelaskan dengan jawaban sangat memuaskan. Karena memang pada dasarnya polisi memang tidaklah menyalahkan Hedi secara langsung, dikarenakan memang tidak ada bukti-bukti yang mengarah kepadanya. Hanya saja kasus pemukulan yang dilakukan Johar bisa jadi menjadi sebab indikasi korban merasa marah dan dendam. Namun apabila dikaitkan pada hasil dari otopsi serta tanda yang didapatkan di lapangan, apa yang dijelaskan oleh Hedi sama sekali tidak bertentangan. Oh ya Pak, ini pertanyaan terakhir. Kenapa Bapak ganti kartu memori telepon? Saya takut. Begitu jawaban Hedi. Kenapa harus takut? Saya takut tertuduh sebagai pelaku pembunuhan. Mengingat banyak sekali nomor telepon asing meneror dan pertanyaan-pertanyaan mencekam yang menyudutkan saya, seolah saya pelakunya. Belum lagi saya harus menjawab segala pertanyaan dari teman-teman saya di rumah sakit. Oke. Jika Bapak memang tidak merasa bersalah, kenapa Bapak lari dan menghindar sampai mengganti kartu? Tanpa berpikir, Hedi langsung menjawab. Ia berkata langsung pada inti poin. Saya belum pernah berurusan dengan hal seperti ini, apalagi berurusan dengan pihak kepolisian. Sebagai orang awam yang tidak pernah terlibat pada kasus-kasus kejahatan, tentulah saya menjadi gugup dan takut setengah mati. Itu adalah alasan logis saya kenapa harus menghindar. Jawaban Hedi langsung serta cepat, tanpa berpikir. Artinya ia menyampaikan sebuah informasi dengan ingatan informasi memori di kepalanya. Sehingga jikapun dia berbohong, polisi tentu sangat mudah membaca ekspresi wajah orang bersalah yang berusaha menutupi kesalahannya. Ciri orang bersalah yang berusaha menutupi kesalahan dengan berbohong tentu sangat mudah dibaca hanya dengan memperhatikan pola bicaranya, tatapan mata, serta gerakan pada dahi. Wajah orang bersalah tentulah sangat mudah dilihat. Apalagi orang berpengalaman seperti penyidik ini bisa dan mudah menilai seseorang berbohong atau tidak hanya melalui ekspresi wajahnya. Jika seseorang itu berbicara sembari berbohong, wajah pelakunya akan terlihat berkerut pada bagian dahi, sedangkan matanya mendadak tidak fokus, melihat ke arah lain, dan kebanyakan menghindar tatapan mata langsung saat diinterogasi. Kenapa alasannya? Disebabkan karena sebelum berbohong, seorang pendusta akan memanfaatkan waktu yang sedikit untuk berpikir lebih keras. Namun pada perkara yang satu ini, Hedi menjawab dengan simpel dan cepat. Oke, baiklah. Kasus ini sementara kami tidak menahan Bapak hari ini. Benarkah Bapak? Kami sejak tadi sudah mempelajarinya, lalu mencocokkan segala informasi serta membaca semua penjelasan Bapak Hedi. Untuk ini saya minta waktu untuk pamit sebentar. Setelah ini saya akan mendiskusikan nasib Bapak. Apakah masih tetap di sini atau diperbolehkan untuk pulang? Kalau saya pribadi, sebenarnya sudah tidak ada masalah apa-apa soal Bapak. Terima kasih Bapak Polisi, ucap Hedi. Wajahnya nampak terlihat bahagia sekali. Mari, silakan diminum dulu. Maafkan kami hanya bisa kasih air putih dulu untuk Bapak Hedi. Polisi itu pun keluar ruangan untuk berkumpul. Hedi sebenarnya merasa gerah dan panas, dihantui oleh rasa gugup. Ia pun segera meneguk air putih yang telah disediakan di atas meja, sembari menunggu petugas berbadan besar ini datang kembali masuk ruangan. Ia duduk sendiri sembari berharap-harap cemas agar diberikan kepercayaan agar tidak sampai ditahan. Hedi saat itu dibiarkan dirinya sendiri tinggal selama dalam ruangan, lebih terlihat pasrah dan diam. Sebuah diskusi darurat telah dia lakukan dengan mengumpulkan semua penyidik kepolisian yang saat itu sedang duduk terlibat dalam sebuah hasil investigasi yang dibeberkan dalam proses selidik, termasuk Fana yang waktu itu ikut menginvestigasi penemuan jenazah di lapangan. Setelah melewati pemeriksaan yang panjang, akhirnya keluar keputusan bersama yang lebih banyak memilih bahwa Hedi tidak bersalah karena semua petunjuk serta tanda-tanda lain
tidak ada yang mengarah kepadanya. Perdebatan antara penyidik tidaklah terlalu alot. Bahkan mereka semua bersepakat untuk membiarkan lelaki di dalam ruangan interogasi ini dilepaskan. Maka sebagai syarat dibebaskan, pilihan terakhir ialah meminta untuk menyalin sidik jari Hedi sebelum dia diberikan izin untuk meninggalkan ruangan itu nantinya. 15 menit kemudian, penyidik masuk kembali ke ruangan interogasi. Kali ini ia datang bersama rekannya, seorang wanita. Seperti kata saya tadi, Bapak tidak ditahan. Cuma kami meminta kepada Bapak untuk membantu kami. Identitas Bapak termasuk sidik jari Bapak kami salin. Baik Pak, saut Hedi. Wanita yang datang bersama petugas penyidik menempelkan sidik jari Hedi pada sebuah benda kecil berwarna hitam. Benda perekam yang telah menyalin segala identitas sidik jari dari tangan Hedi. Tempelkan 3 sidik jari Bapak di sini, pinta petugas wanita itu. Hedi pun menempelkan 3 jari tengah, jari telunjuk tengah, dan jari manis. Sudah, ucap Hedi. Mohon maaf Pak, tolong diulangi lagi. Petugas lelaki yang tadi menginterogasi Hedi pamit keluar dan menyerahkan pekerjaannya pada wanita yang saat ini menyalin sidik jari Hedi. Sudah Bu. Wanita yang saat ini memegang komputer melihat pada layar. Ia sama sekali tidak melihat ada garis pada sidik jari Hedi. Karena penasaran, ia pun kembali meminta Hedi untuk menempelnya kembali ke kaki, yang kali ini membimbing tangan Hedi agar benar-benar tepat dan menempelkan 3 jarinya. Pak, mohon maaf, bisa saya melihat jari Bapak? Pinta wanita ini yang sejak tadi merasa penasaran. Kenapa sidik jari lelaki ini tidak bisa terbaca sama sekali? Hedi mengangkat telapak tangannya dan menunjukkan pada wanita yang saat ini bersamanya. Saat dibuka telapak tangan, betapa ia terkejut. Bagaimana bisa ada manusia yang tidak memiliki sidik jari, bahkan garis telapak tangan pun tidak punya? Setiap manusia yang terlahir di dunia pasti terlahir dengan kode genetika yang berbeda-beda di balik itu, DNA-nya maupun sidik jari. Karena berulang-ulang gagal, akhirnya petugas wanita ini menyuruh Hedi untuk menempelkan telapak kakinya pada alat perekam. Selain telapak kaki, ketika itu ia juga disuruh melakukan perekaman pada retina mata yang dihadapkan pada benda kecil untuk ditangkap dalam perekaman secara otomatis. Baiklah, terima kasih atas segala bantuan serta informasinya. Bapak sekarang diizinkan boleh pulang. Hedi tidak menyangka sama sekali kenapa selama di dalam ruangan itu dia bisa selancar itu dalam berkomunikasi. Padahal posisinya dalam keadaan gugup, rasa takutnya seolah hilang karena dia memang tidak merasa melakukannya. Yang paling anehnya lagi, biasanya dalam keadaan panik ataupun tertekan sedih seperti biasanya, Hedi akan merasakan perubahan emosi yang mendadak seperti keinginan tertawa. Selama beberapa jam di sana, itu sama sekali tidak terjadi. Jadi dia pun merasa bahagia, merasa bahwa sekarang dia bukanlah manusia yang aneh lagi, dikarenakan ia merasa dirinya telah normal seperti orang-orang pada umumnya. Keluar dari kantor kepolisian, Hedi pun kembali ke rumah sakit. Dia kembali mendatangi petugas informasi. Dari petugas informasi ini pun menyalin nomornya, dan mereka pun berbincang-bincang tentang pekerjaan kasus yang baru saja terjadi mengenai dirinya. Usai mengunjungi rumah sakit, kali ini Hedi akan mendatangi psikiater untuk konsultasi terhadap penyakitnya. Usai konsultasi untuk penyakit psikis yang dideritanya, Hedi menerima beberapa resep obat-obatan yang nantinya akan ia konsumsi secara rutin untuk meredakan penyakit kegelisahan dan ketakutan. Apalagi dirinya sangat khawatir di saat tidur tubuhnya bisa pergi kemana saja tanpa kontrol dari dirinya. Setelah melewati 1 hari yang melelahkan, Hedi memilih pulang ke rumah. Meskipun hari ini dirinya sedang ada job pekerjaan, akan tetapi dia lebih mengistirahatkan tubuh dan pikirannya, sehingga dirinya lebih memilih untuk kembali pulang. Dalam benak Hedi berpikir, rasanya lelah hidup seperti ini, miskin dan tidak punya apa-apa. Bahkan untuk tempat tinggal pun dia tidak peduli lagi. Walau semuanya berkata bahwa rumah yang saat ini ditempatinya
adalah rumah iblis, rumah kutukan, yang dia tahu saat ini hanyalah tempat tinggal dan tidak memiliki tetangga. Sebab sudah lelah dirinya mengalah, menerima hinaan, serta marahan orang lain. Belum lagi ocehan di belakang dirinya yang mengatakan bahwa dia mengalami gangguan jiwa. Bahkan anak-anak di salah satu tempat dia menyewa rumah dahulu selalu mengejeknya dengan panggilan orang gila. Ingin bagi Hedi menjadi orang gila sekalian lebih baik, karena sudah tidak lagi menanggung perasaan maupun malu, daripada menjadi manusia waras namun dikira orang gila. Sebelum pulang, Hedi menyempatkan dahulu untuk berbelanja segala kebutuhannya nanti di rumah. Seumur hidupnya ia tidak pernah memasak, kecuali hanya merebus air, itu pun hanya untuk menyiram bubuk kopi kemasan. Seperti biasa, jika sudah beranjak malam, apabila sedang memikirkan soal nasibnya, Hedi tidak jarang akan tertawa sendiri. Tawa yang dibuat oleh mulutnya adalah tawa palsu, di mana sesungguhnya semua bertolak belakang dengan perasaan hati. Matanya mulai merasa berat. Secangkir kopi dan beberapa batang pucuk rokok yang dihisapnya rupanya tidak mampu mengusir rasa kantuk. Hedi lalu berdiri, mengambil rantai motor. Ia sengaja tidak mengunci motornya, mengubahkan rantai dan gembok. Ia akan menggunakan rantai dan gembok itu untuknya sendiri. Selesai menggembok kakinya sendiri, Hedi lalu menyembunyikan kunci di bawah bantal. Dirinya kali ini benar-benar tidak ingin kejadian di malam-malam yang lalu terulang kembali. Bahkan ia sudah mulai mencurigai beberapa kejadian yang beruntun terjadi adalah bagian dari perbuatannya yang tidak disadari. Rumah angker yang berada di pinggir jalan poros antar kota dalam provinsi ini pada malam ini kembali diintai oleh seseorang. Rumah ini sebenarnya jika dilihat dari jalan sesungguhnya tidak terlalu terlihat, lantaran ditutupi oleh semak belukar yang tinggi serta pohon-pohon liar kecil yang memagari halaman rumah. Namun apabila dilihat dari sisi samping, keberadaan rumah ini cukuplah terlihat jelas. Malam itu seorang laki-laki mendapatkan pekerjaan untuk mengincar penghuni rumah itu. Ia dibayar oleh seseorang dengan harga 5 juta rupiah, asalkan dapat membunuh Hedi dan mengambil semua barangnya, terutama tas kecil yang selalu dia bawa. Pelaku yang dibayar ini pun tidak tahu alasan apa sebenarnya kenapa Hedi harus diburu sampai mati. Dan anehnya, hanya boleh melakukan tugas ini pada malam hari saja. Pelaku yang saat ini mengintai Hedi berjalan mengendap melalui sisi sebelah kanan rumah. Di saat itu ia memakai kaos hijau yang ditutupi dengan jaket. Ia membawa samurai bekas, tetapi walaupun bekas, pada bagian ujungnya tetaplah tajam. Sebelumnya pembayar pernah mengupah 3 orang untuk membunuh Hedi, namun penyerangannya malah meregang nyawa. Kali ini ia mengirim orang lagi. Pelaku ini akan menyerang seorang diri. Ia akan menyerangnya sebelum targetnya tertidur. Ia tahu bahwa lelaki ini memiliki sisi lain yang lebih mengerikan apabila dalam keadaan sedang tertidur. Hedi yang menyiapkan tempat tidur bersiap untuk beristirahat. Selimut tebal sudah menutupi sebagian tubuh. Dirinya malam itu hanya berharap malam ini tidak hujan, sebab atap rumah ini sudah bocor parah. Lelaki misterius yang mengintai rumah Hedi memastikan bahwa ketika itu tidak ada orang lain yang memperhatikan aktivitas penyerangannya. Setelah yakin merasa aman, dia pun segera mendatangi rumah itu. Dari pintu depan langkah kakinya mengendap berjalan pelan agar tidak menimbulkan suara berbunyi. Baru memasuki halaman rumah ini saja, ia sudah merasakan sebuah perasaan tidak biasa. Sebuah perasaan aneh, merasa seperti diteror oleh aura yang menurutnya sangat mistis, seperti sedang membisikkan perasaan takut di kepalanya. Dahinya berkeringat, telapak tangannya basah, ditambah lagi suara khas malam seolah sedang datang meneror dirinya, terutama di belakangnya. Ia merasakan seperti diikuti seseorang, tetapi siapa? Sebab tidak ada tanda atau bekas apapun kecuali hanya bersisa oleh rasa takutnya sendiri. Saat baru saja dirinya mengalihkan pandangan ke belakang, ternyata di hadapannya kini telah berdiri lelaki kurus yang rencananya akan menjadi target serangan. Lelaki itu berdiri dengan ekspresi wajah tersenyum, namun menakutkan.
Lelaki yang dia lihat adalah Hedi. Sembari memutar kepalanya 180 derajat, matanya mendadak putih semua, hanya menyisakan sedikit titik hitam pada bagian tengah. Lelaki yang hendak menyerangnya itu kini ketakutan. Ia malah berusaha berlari sekuat tenaganya menghindari Hedi. Sebab ia tahu Hedi bukanlah lagi lelaki yang lemah seperti di siang hari, tetapi dia adalah iblis yang sesungguhnya apabila di malam hari seperti saat ini. Hedi mengejarnya. Caranya berjalan bukanlah seperti berjalan biasa seperti biasanya, melainkan seperti berjalannya seseorang yang bisa hilang lenyap dalam kegelapan. Tidak bersuara, bahkan suara nafasnya pun tidak terdengar. Kehadirannya benar-benar sangat menakutkan. Bahkan jika memiliki kekuatan yang luar biasa, jika membunuh tanpa ampun. Wajahnya dipenuhi teror. Tatapan matanya seakan seperti sihir yang dapat melemahkan seluruh persendian tulang. Dirinya kini bukanlah lelaki yang lemah. Dia bisa menyerang siapa saja, terutama orang-orang yang dibencinya dimanapun hati dan makhluk ini benar-benar terpaut jadi satu, sehingga sosoknya benar-benar berbeda dari sosoknya yang lain. Lelaki yang hendak menyerangnya berlari sekuat tenaga sambil berteriak meminta pertolongan, berharap ada yang mendengar teriakannya. Tolong! Tolong! Lelaki ini terus berteriak. Namun lagi-lagi Hedi lebih cepat daripada larinya. Tangan kecil itu memulas tangan lelaki yang hendak membunuhnya sampai berbunyi. Seluruh tulang persendiannya terasa patah. Begitu juga dengan pangkal paha tulang pada bagian dalam terlepas dari tulang pinggang. Hedi menatap matanya sehingga orang ini tidak bisa lagi bergerak. Matanya melotot mati karena ketakutan. Usai memastikan korbannya tidak bernyawa, Hedi menyeret jenazah lelaki ini di atas aspal dengan cara menarik kaki dan membiarkan bagian wajah bergesekan pada aspal yang tajam. Malam itu, tepat pukul 1 dini hari, sebuah mobil box berwarna putih berangkat sore dari kota Pangkalambun menuju Palangkaraya. Di jalanan yang sunyi tanpa penerangan di kanan kiri jalannya dipenuhi oleh semak belukar dan hutan-hutan kecil. Tanpa sengaja melewati rumah jalanan dekat rumah angker, ia melihat seorang lelaki memakai baju warna kuning berjalan dengan cara menunduk, sedangkan di tangannya seperti menarik seseorang atau juga terkadang terlihat seperti pakaian bekas, sebab pandangan matanya yang terbatas sehingga tidak bisa melihat sesuatu terlalu sempurna. Men, kamu lihat apa di depan? Tanyanya sembari menggosok wajahnya. Ia berharap sedang tidak salah lihat. Iya, aku juga melihat, balas keneknya di samping. Dia bawa baju bekas kah? Apa menarik kaki orang? Tanya sopir box itu lagi meyakinkan keneknya. Keneknya yang penasaran melihat dengan teliti. Coba disorot lampu jarak jauh. Lampu jarak jauh disorot. Kecepatan mobil dikurangi. Karena penasaran, kedua orang dalam mobil ini menurunkan kaca samping. Keduanya diolah penasaran dengan apa yang diperbuat oleh lelaki berbaju kuning ini. Mereka dipersaksikan sebuah pemandangan pertama dalam hidup keduanya, bahwa ada bentuk kekerasan yang dipertontonkan secara terbuka. Dari belakang nampak terlihat begitu jelas jejak darah yang melukai wajah korbannya yang dihadapkan pada jalan aspal. Kedua orang yang menyaksikan sendiri bagaimana lelaki berbaju kuning itu dengan sadisnya menyeret seorang laki-laki dewasa dengan posisi kaki di atas sedangkan wajahnya ada di bawah. Rahmat menambah kecepatan mesin mobil saat mobil mereka melalui sisi lelaki berbaju kuning. Keduanya benar-benar dibuat takut melihat dengan jelas wajah sadis tanpa ekspresi menarik kaki seseorang dengan penuh kemarahan. Stop! Teriak kawan yang juga keneknya. Bodoh, apa stop di saat begini? Kedua orang ini mulai saling ribut dalam mobil, sedangkan keduanya sudah melalui dua lelaki tadi. Loh, dia itu menyeret orang loh. Walaupun awalnya ragu, sopir ini akhirnya menginjak rem mobil secara mendadak sehingga meninggalkan jejak pada aspal. Coba, kamu intip belakang. Kenek mengeluarkan kepalanya. Sedangkan lelaki berpakaian kuning tadi
masih menyeret korban. Hidup? Keneknya menggeleng, sebab dia sendiri belum yakin dengan apa yang dia lihat. Kayaknya masih hidup kok. Yakin? Yakin kamu kalau dia masih hidup? Iya yakin. Bagaimana? Turun? Ayo, turun. Kawannya menggeleng. Akan tetapi ia merasa kasihan dan memiliki tanggung jawab untuk menolong. Apa kamu melihat bahwa dia masih hidup? Kawannya bertanya kembali, masih ragu untuk turun dari mobil. Entahlah, tapi bagaimana jika memang dia masih hidup? Tanyanya lagi. Resikonya ada pada kita, kawan, balas sopir itu tadi. Suasana pada malam itu benar-benar gelap gulita. Tidak ada pencahayaan lain selain cahaya yang berasal dari lampu mobil mereka. Tapi kita manusia, kawan. Setidaknya kalaupun sudah mati, kita hanya tinggal meninggalkannya. Masih bersikuku dua orang ini berdebat di dalam mobil. Tapi bagaimana jika dia adalah seorang pembunuh? Bukankah kita juga nanti akan dibunuhnya? Tidak mungkin. Dia pasti kawannya. Pasti dia membutuhkan tumpangan untuk mengantar kawannya. Lah, jika dia itu kawannya, pasti tidak seperti itu membawa kawannya yang lagi sakit. Bisa dengan digendong. Apa kamu tidak bisa melihat jika dia masih menyeretnya, bukan menggendongnya? Balas kawannya lagi. Ungkapan itu masuk akal. Kenek yang tadi bersikeras untuk kembali ke belakang saat ini mulai tersadar. Lalu ia berpikir kembali. Bisa jadi lelaki yang memakai kaos kuning tadi memanglah seseorang pembunuh. Terus kita bagaimana sekarang? Udah, putar balik. Kita lihat lagi. Mobil box ini memutar jalan ke belakang. Kebetulan stan jalan aspal juga lebar, sehingga keduanya bisa memutar mobil dengan mudah. Setelah mobil dibalik, justru mereka tidak melihat jika dua orang tadi lewat di sini. Kondisinya kali ini benar-benar kosong, seolah-olah apa yang dilihat tadi hanyalah sebuah ilusi. Di mana, Mat? Gak ada. Loh, bisa hilang kemana ya? Karena kurang yakin, Kenek membuka kaca samping. Ia mengeluarkan kepalanya, akan tetapi ia malah tidak menemukan apa-apa. Tidak ada, ucapnya memberitahu. Aneh. Udah, lebih baik putar sajalah. Mobil box ini kembali berputar, karena memang arah perjalanan keduanya menuju ke arah timur. Pengendara mobil box ini masih penasaran dengan apa yang baru saja mereka lihat. Akan tetapi saat mereka memutar balik, ternyata yang mereka lihat tadi tidak ada. Padahal keduanya melihat dengan begitu jelas bagaimana ekspresi wajah pelaku dan bagaimana kondisi korban yang saat itu diseret di sepanjang jalan. Aneh, kenapa bisa nggak ada ya? Si Kenek jadi terheran, sebab dialah yang sejak tadi begitu antusiasnya meminta Rahmat kembali berputar untuk menolong korban. Namun saat mereka kembali, justru tidak menemukan apapun. Mobil box ini berjalan pelan, masih berharap menemukan dua orang tadi. Karena merasa yang dilihat tadi hanyalah sebuah ilusi, mobil ini pun menaikkan kecepatan mobilnya. Brak! Sebuah batu besar dihantamkan pada kaca. Maka dengan spontan karena terkejut, mobil ini pun mengerem secara mendadak. Kedua orang ini yang merasa dipermainkan akhirnya keluar dari mobil untuk melihat ke bagian depan. Melihat dampak kerusakan dari lemparan batu orang iseng. Rahmat! Teriak Kenek yang tadi turun dari mobil. Di hadapan mobil, mereka ternyata saat ini tergeletak. Seorang jenazah lelaki berkaus hijau dengan kondisi tubuh dipenuhi darah. Mati, Mat! Ucapnya. Ia panik dan segera menyuruh Rahmat pergi. Mobil box ini pun segera meninggalkan lokasi. Keduanya panik. Mereka menyadari bahwa lelaki berbaju kuning tadi memanglah seorang pembunuh. Lebih baik kita pergi saja ke depan cari kantor polisi, ucap Rahmat. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi. Mereka berdua yang panik ini sepanjang perjalanan tidak berucap sepatah kata apapun, lantaran sama-sama terkejut melihat kondisi jenazah yang mengenaskan. Ia ingat betul bagaimana wajah lelaki berkaus hijau itu. Matanya melotot seperti menahan sakit dan takut. Tidak berselang lama,
Kurang lebih 10 menit kemudian, mereka melihat sebuah cahaya biru kelap-kelip di sisi jalan. Itu polisi, ucap Rahmat menemukan sebuah kesempatan untuk melapor lebih cepat. Iya, itu polisi lalu lintas, Mas. Kenek dan sopir itu pun segera menepikan mobil seketika peluit dari salah seorang polisi lalu lintas meniup peluit menyuruh mobil box yang sedang menepi untuk segera maju ke depan. Agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas truk pengangkut sawit yang saat itu sedang keluar dari jalan perusahaan menuju jalur aspal. Kedua orang ini datang kepada petugas polisi dengan keadaan wajah yang gawat. Pak, di sana kami melihat ada orang diseret. Polisi yang saat itu menangani operasi kegiatan malam langsung menanggapi laporan kedua pemuda ini. Berapa jauh jaraknya? Sekitar 15 km dari sini. Menanggapi laporan dari dua orang ini, 3 orang petugas kepolisian meninggalkan tugas mereka dan menuju membawa unit mobil patroli menuju lokasi yang sedang dilaporkan. Kalian berdua ikut kami ya, pinta Polwan yang saat itu ikut juga menuju lokasi. Suara dari mobil patroli berbunyi. Mereka pun menuju lokasi yang dilaporkan oleh 2 pelapor. Rahmat dan keneknya juga ikut dalam mobil Polantas. Mobil patroli polisi dengan suara siren yang meraung. Di tengah malam yang gelap membelah sunyinya jalanan yang membelah hutan kelapa sawit, yang memang banyak ditemukan berjejer di sepanjang jalan antara kota Sampit dan Pangkalan Bun. Setelah lebih 15 km, kemudian mereka mendapati seorang lelaki yang tergeletak di jalanan dalam kondisi yang mengenaskan. Itu Pak, itu. Begitu 2 orang tadi berteriak memberitahu. Mobil patroli polisi menepikan unit kendaraan memasang pembatas jalan agar gerakan lalu lalang dari arah kanan dan kiri mengurangi kecepatan. Ketiga anggota Satlantas turun dari mobil mereka dan melakukan cross-check laporan. Hal pertama yang dilakukan 2 petugas tadi ialah melakukan penyelamatan pertama pada korban. Sebuah koran bekas diambil dari mobil untuk menutup jenazah. Bagaimana pertama kalian menemukan ini? Menunjuk pada jenazah. Tadi awalnya kami dari arah barat melihat seseorang berbaju kuning menyeret lelaki ini di aspal. Polantas yang menerima laporan mencocokkan laporan dengan tanda-tanda di lapangan. Akan tetapi, apa yang disampaikan sama sekali tidak sama apabila melihat kondisi di lokasi. Di depan jenazah ini, Polwan ini menemukan tanda bekas roda ban di aspal. Tanda ini sangat jelas adalah tanda bahwa mobil box tadi melakukan rem mendadak persis di hadapan korban, sehingga muncul sebuah dugaan bahwa korban bukan diseret tetapi ditabrak oleh pelapor. Karena jarak antara bekas jejak dan ban dan letak jenazah sangat berdekatan, sehingga secara visual dapat dibayangkan mereka melaju dengan kecepatan tinggi lalu terkejut saat melihat ada orang di depan jalan. Apa yang kamu temukan? Tanya kawannya. Antara apa yang dilaporkan dengan kondisi di lapangan tidak sesuai dengan realita. Menurutmu, kedua orang itu menguburkan laporan? Mereka menyebut melihat orang diseret, tapi di balik itu mereka lah penabraknya. Iya, saut Polwan yang bernama Ama Putri. Kawannya melihat bekas ban yang direm secara mendadak, sehingga meninggalkan bekas gesekan pada permukaan aspal. Setelah melakukan penyelidikan dan lain sebagainya, ketiga polisi ini pun saling berdiskusi tanpa memberitahukan kepada kedua orang tadi. Kamu yakin? Kata temannya. 50%. Sementara ini jadikan mereka saksi dahulu, biar mereka ditahan sementara di kantor polsek. Tunggu sampai esok pagi proses penyelidikan selesai. Apa yang dilakukan oleh ketiga polisi ini sebenarnya sudah sesuai prosedur mereka dalam menilai sesuatu dari apa yang ditemukan di lapangan, bukan melalui informasi perkara korban meninggal akibat dibunuh atau ditabrak. Tentu saja itu nantinya akan dibuktikan oleh petugas forensik. Dari banyaknya tanda-tanda bukti, kamu yakini laki-laki yang tergeletak di jalan ini adalah korban tabrak lari? Bisa jadi kedua orang ini mengaku sebagai saksi yang melihat, tapi sebenarnya mereka adalah pelaku penabrak. Bisa jadi kita cek merek ban yang dipakai mobilnya serta pecahan kaca depan.
Unit, panggil polisi melalui radio handy-talkie. Dari pusat merespon. Unit masuk. Laporan, terjadi kecelakaan di KM 40 titik koordinat. Laporan diterima. Mohon kirimkan unit segera. Unit dikirim. Setelah informasi diberikan, lokasi orang kecelakaan, mobil patroli di depan segera datang untuk menjemput korban agar secepatnya dibawa ke rumah sakit. Dek, kalian semua ikut kami, pinta polisi laki-laki. Mobil polisi dengan bak terbuka datang ke lokasi. Saat itu korban yang masih tergeletak di aspal sudah ditandai sekelilingnya dengan membentuk lingkaran yang dibuat menggunakan pilok berwarna putih. Usai membuat lingkaran, korban pun segera dievakuasi. Tubuh yang lunglai itu disimpan di bak belakang. Karena kondisinya sudah tidak bernyawa lagi, maka jenazah pun ditutupi hanyalah bagian wajah saja menggunakan kain, baju kaos milik salah satu petugas kepolisian. Untuk sementara waktu, lelaki berkaos hijau ini dianggap sebagai korban tabrakan, mengingat beberapa penemuan dasar yang mengidentifikasikan korban meninggal akibat ditabrak, bukan seperti dugaan dibunuh yang dikatakan oleh si pelapor. Rahmat dan keneknya terkejut saat semua laporan mereka tentang kasus penemuan jenazah yang dibawa oleh lelaki berbaju kuning dianggap tidak cukup bukti, sehingga keduanya untuk sementara waktu ditahan di polsek setempat sebagai saksi. Karena kemungkinan diduga bahwa mereka diduga sebagai penyebab laki-laki berkaos hijau itu celaka, nantinya kedua orang ini akan dimintai keterangan selengkap-lengkapnya. Loh, kenapa kami yang ditahan, Pak? Wajah Rahmat terlihat tidak terima. Raut wajah itu nampak seperti orang yang mau menangis. Tidak usah takut dulu, ini hanya dugaan saja. Polisi yang akan membawa mereka mencoba menenangkan keduanya. Yang penting kalian berdua ikuti prosedurnya dulu sampai besok. Jika kalian tidak bersalah, esok pasti akan mendapatkan kabar baiknya. Walaupun awalnya kedua orang ini enggan untuk ditahan, akan tetapi setelah mendapatkan sebuah penjelasan, keduanya jadi bersedia malam ini untuk berdahulu menginap di kantor polsek. Sampai besok pagi tim yang menangani kasus ini telah turun dari lapangan untuk menentukan mereka bersalah atau tidak. Sebab hasil akuratnya hanyalah hasil dari tim investigasi yang dikerjakan oleh para ahli yang memang berkompeten di bidangnya. Rahmat dan Kenek, kedua orang ini sebenarnya tulus untuk melaporkan kejadian pada malam ini karena bersimpati dan kasihan, mengira kalau lelaki yang saat itu sudah berada di atas mobil masih hidup. Kedua orang ini sengaja tidak diizinkan untuk pergi, sebab segala informasi dari keduanya nantinya akan sangat berguna sebagai tujuan investigasi lanjutan. Walau semua bukti sudah menjelaskan, tetapi memanglah sebab untuk menuduh secara langsung tentulah tidak mungkin, dikarenakan kedua orang ini belum terbukti melakukan kesalahan terduga penabrak. Loh, kenapa jadi kami yang seolah menabrak? Kenetnya juga protes, sebab dialah orang yang pertama kali melihat korban diseret. Gak adil dong kami yang ditahan, sedangkan pelakunya tidak dicari, protesnya lagi. Dari lokasi kejadian ini, kami menemukan tanda-tanda bahwa korban ditabrak bukan dibunuh oleh seorang. Balas polisi itu. Tampaknya ia mulai gerah dengan bantahan-bantahan kedua orang ini. Lah, tapi kami berdua benar-benar melihatnya dia diseret oleh seseorang. Iya, kami percaya. Hanya saja kasus ini masih menunggu hasil penyelidikan esok pagi di lokasi. Jadi mohon untuk bersabar dulu. Keduanya dibawa menggunakan mobil khusus diantar menuju polsek. Sedangkan polisi yang masih mempelajari lokasi bertahan sampai petunjuk demi petunjuk ditemukan. Malam itu para ahli langsung bekerja, memuaskan rasa dahaga akan jawaban tentang kasus ini. Sebab jalan raya seperti ini, jika tidak dilakukan penyelidikan langsung, kemungkinan besar bukti-bukti yang ditinggal di aspal akan hilang, mengingat ini adalah jalur padat. Tanda penggaris lingkar tubuh korbannya yang tadi saat ditemukan tergeletak di atas aspal. Dari titik penemuan jenazah serta ditemukannya tanda bekas ban yang bergesekan dengan aspal, makin menguatkan dugaan bahwa mereka berdualah pelakunya. Bisa tanyakan pada tim di sana, apa bannya memiliki lebar yang sama serta motif yang sama? Jika iya, maka nantinya akan menambah poin penyelidikan. Malam itu,
Berbekal penerangan lampu dari lampu sorot mobil, tim langsung bekerja mengukur lebar roda serta jauhnya garis gesekan ban pada aspal. Mengingat terduga pelaku penabrak saat ini sedang ditahan di polsek, mereka tidak ingin sampai salah tangkap. Itulah mereka harus menginvestigasi terlebih dahulu agar tidak sampai salah menangkap orang yang ternyata benar-benar tidak bersalah. Maka dari investigasi dilakukan dengan secara teliti dan hati-hati agar tidak merugikan pihak manapun. Tim di kepolisian masuk 2 orang tadi sudah berniat baik melaporkan, hanya saja petunjuk dan tanda-tandanya justru malah mengarah ke mereka berdua. Mobil mereka apa tadi? L300 box. Barang yang mereka bawa sepertinya produk rokok. Artinya muatan tidak terlampau berat. Plat mobilnya Pangkalan Bun ya? Benar sekali Pak. Setiap pertanyaan selalu dicocokkan dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah banyak mengurai dan meneliti serta menghitung tafsirnya, tim ahli menemukan petunjuk sementara ini kalau mayat yang ditemukan ini adalah benar korban kecelakaan. Terkecuali nanti bila ada temuan lain dari tim forensik, barulah kemungkinan kasus ini akan berubah tuduhannya. Menurut perhitungan Anda seperti apa? Tanya Polwan yang sejak awal sudah berada di situ. Melihat gesekan roda yang bergaris sepanjang 2,5 meter, berarti kecepatan mobil dihitung hanya sekitar 30 km per jam atau kurang. Itu menandakan bahwa mobil ini berjalan dengan cepat. Jika garisnya di bawah 1 meter kecil, kemungkinan orang yang tertabrak itu meninggal dunia. Terkecuali panjangnya di atas 2 meter, maka bisa dipastikan kecepatannya 60-80 km per jam. Begitu catatan dari temannya. Untuk sementara perkiraan itu bisa benar, bisa juga salah, sebab di kejauhan 30 meter juga sama ditemukan garis gesekan roda pada aspal. Bila mengikuti skenario kedua, perkiraan ahli bisa jadi melakukan rem mendadak dan menabrak korban. Tanda bekas rem dekat jenazah, lalu di tanda bekas rem kedua mencoba untuk melarikan diri. Namun setelah 30 meter, mereka berubah pikiran untuk menengok atau memeriksa apakah orang yang mereka tabrak masih hidup atau sudah meregang nyawa. Bisa jadi karena ketakutan, di tanda kedua inilah mobil berhenti secara mendadak. Setelah memastikan korban positif meninggal dunia, barulah mungkin keluar sebuah ide di kepala keduanya untuk melapor dengan alasan seperti tadi, bahwa mereka berdua melihat korban dan mengarang cerita bahwa pelakunya seseorang berkaos kuning seperti yang diucapkan kedua orang tadi. Sebab apabila mengaitkan kasus pada laporan seorang lelaki diseret dibunuh, tentu saja tidak cukup bukti untuk membenarkan laporan keduanya. Kita tunggu saja sampai besok bagaimana tim forensik menentukan apakah kerusakan pada tubuh korban berdampak pada rusak organ dalam atau murni karena benturan keras di kepala sehingga korban meregang nyawa. Selesai menginvestigasi lokasi, ketiga polisi yang tadi tertinggal sekarang sudah bersiap meninggalkan lokasi menuju ke rumah sakit untuk memberikan salinan laporan kecelakaan agar esok diperiksa oleh tim forensik. Pada malam ini, Hedi yang masih di dalam kondisi dikuasai oleh sisi dirinya yang lain tidak kembali ke rumah. Ia duduk di tepi sungai sembari merenungi keadaan dirinya dan menikmati jeritan-jeritan korbannya yang masih terngiang di kepala. Tangan bersibah darah dengan bau amis yang khas ia biarkan untuk memberi pesan pada dirinya yang lain saat esok bangun dari tidur. Darah bekas korbannya memang sengaja tidak dihilangkan. Ia pun melepas baju kaosnya dan menulis sebuah pesan melalui darah korban. Aku akan meminjam tubuhmu sampai aku selesai dengan tujuanku. Lalu menaruh baju ini tepat di sisinya. Hedi dari sisi yang lain ini meringkuk di atas semak belukar sembari menunggu matahari mulai menyapa. Di saat langit mulai merubah warna, maka ia pun pergi dan mengembalikan tubuh ini pada pemiliknya. Pada pagi hari itu, di tempat terjadinya lokasi kecelakaan, ternyata di situ polisi juga mencurigai sebuah bau busuk yang berasal dari dalam parit yang kecil, yang lokasinya sekitar 7 meter saja. Mau kemana? Bau, sahut kawannya. Ia berjalan menuju sumber bau untuk melihat ada apa di balik sumber bau tersebut. Semakin ia mendekat,
Bau tersebut makin terasa menyengat. Karena penasaran, sangat penasaran berat, akhirnya ia coba menilik ke bawah parit. Benar saja, saat itu dirinya mendapati 3 orang mati saling bertumpuk dalam satu tempat. Kondisinya sudah sangat parah dan mulai dikerubungi lalat zombie yang memang suka memakan bakteri pada bangkai. Di atas ketiga jenazah itu juga ditemukan 2 unit sepeda motor yang menindih. Oke, tak terasa Mas Nala sudah menemani kalian 50 menit. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.